Video ini merupakan cuplikan dari film Farewell to the King, sebuah film bergenre aksi, petualangan, dan drama. Film ini menceritakan tentang seorang petugas khusus Inggris, Captain Fairborn, yang diutus untuk mengorganisir perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Borneo selama Perang Dunia II. Japs kill other people. Borneo, for most of you, does not exist. An imaginary name on a map. Diskusi dimulai dengan realitas keras Perang Dunia II, khususnya di Kalimantan, di mana konsekuensi konflik menyebabkan hilangnya kehidupan dan penghapusan budaya. Bagi banyak orang, Borneo hanyalah sebuah nama, tetapi narator secara pribadi mengalami keberadaannya dan kekejaman yang terjadi di sana. Sebagai seorang ahli botani yang bertugas di operasi khusus, narator berbagi bagaimana ia dipilih untuk memimpin suku-suku lokal melawan pasukan Jepang. Terlepas dari pelatihannya, dia mencerminkan bahwa dia tidak benar-benar memimpin. Sebaliknya, itu adalah sosok lokal, raja terakhir Kalimantan, yang mengambil peran itu. Narasi bergeser ke perasaan pembebasan dari kengerian masa lalu. Sebagai bau busuk kematian, digantikan oleh kenangan pemuda dan kebebasan. Perjuangan untuk identitas dan komunitas. I have a special connection with the spirits. My people are the children of the first people who lived by the laws of the ancients. Narator mengartikulasikan hubungan yang mendalam dengan keyakinan spiritual rakyatnya, menekankan pengalaman hidup dan identitas budaya mereka sebagai akar dalam hukum kuno. Ketika tantangan perang membayangi komunitas mereka, pentingnya melestarikan identitas dan persatuan mereka menjadi yang terpenting. Ada perpaduan kisah pribadi dan peristiwa sejarah yang lebih luas, mengisyaratkan perjuangan untuk bertahan hidup yang melampaui pertempuran fisik belaka. Kenangan persahabatan, keberanian, dan praktik budaya disorot ketika suku-suku menghadapi kesulitan, memperkuat tema, mempertahankan warisan seseorang di tengah tekanan eksternal. Dalam perjalanan mereka berdua, terkagum-kagum melihat keindahan alam yang mereka saksikan. Menjelang malam hari, mereka memutuskan untuk beristirahat dan bermalam untuk memulihkan tenaga mereka. Pada pagi hari, keduanya terkejut mendapati dirinya sudah terikat dengan tali. Dalam keadaan terikat, mereka berdua dan rombongan yang membawanya akhirnya sampai di permukiman.
Kapten Verburn sangat terkejut setelah melihat di antara masyarakat pribumi, ternyata ada sosok kulit putih yang tampak seperti pemimpin. Dia pun langsung memperkenalkan diri, berharap dia dan Sersan Lionel bisa dilepaskan. Scene berpindah di mana mereka dibawa ke sebuah aula, tempat mereka berkumpul bersama, seperti sedang melakukan musyawarah atau pertemuan khusus. Lalu pria berkulit putih yang duduk di atas singgasana memperkenalkan diri kepada Kapten Verburn dan Sersan Lionel bahwa dirinya bernama Leroy. Serta mengatakan bahwa waktu dia ditemukan oleh masyarakat lokal ini, dirinya hampir diserahkan kepada Jepang. Kemudian menjelaskan bahwa masyarakat di sini mempercayai akan adanya roh sebagai bagian dari keyakinan mereka. Dia menceritakan bagaimana perjuangannya sampai dirinya bisa ada seperti saat ini, di mana pesawat mereka ditembak dan jatuh di samudra. Ada yang tenggelam dan ada yang berhasil selamat ke tepian, namun hanya dirinya yang berhasil meloloskan diri ke dalam hutan. Ketika dirinya sudah mulai pasrah akan hidupnya, dia ditemukan oleh masyarakat lokal, kemudian dibawa ke pemukiman mereka. Namun, dia tidak diterima begitu saja oleh masyarakat lokal, karena mereka takut keberadaannya di antara masyarakat pribumi dapat menjadi pemicu komunitas untuk diserang oleh Jepang. Akan tetapi, para wanitalah yang menyelamatkan nyawanya, karena pesonanya, dan para wanita beranggapan bahwa mataku seperti laut. Laut adalah garam. Di sini, garam adalah kehidupan. Dia dirawat oleh para wanita sampai bisa pulih dari depresi, serta trauma yang mengoyak batinnya. Peran konflik dan kepemimpinan. Narator merefleksikan kenaikannya ke peran kepemimpinan di antara suku-suku selama kekacauan perang, menunjukkan rasa bangga dan beban tanggung jawab yang berat. Ketika diskusi tentang kontrol atas Kalimantan muncul, narator berbicara tentang rasa otonomi dan penentuan nasib sendiri yang lebih besar. Dia menyatakan keinginannya untuk menempa jalan yang independen, menolak ketidakseimbangan kekuatan historis yang dipaksakan oleh kekuatan luar.
Bagian ini menggarisbawahi kompleksitas kepemimpinan karena menjalin ambisi pribadi bersama dengan kebutuhan kolektif masyarakat di saat krisis. Hal ini mengakibatkan pro dan kontra, sehingga salah satu pemuda yang merasa dirinya lah yang layak menjadi pemimpin, mengakibatkan terjadinya ketegangan dalam kondisi yang kurang kondusif, karena meragukan kepemimpinan jika diambil alih oleh orang luar. Akibatnya, terjadilah duel di antara mereka. Siapa yang memenangkan duel tersebut, maka dialah yang akan menjadi penguasa, memimpin dan mengendalikan sosial politik dalam komunitas tersebut. Pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati, dan berlangsung cukup lama, membuat kami kelelahan, namun tekad saya sudah bulat untuk jadi pemenang. Setelah sekian lama kami bertarung dan di antara kami berdua harus ada yang menang. Dan ya, saya memenangkan pertarungan itu, namun ada harga yang harus dibayar dari akibat itu, yakni pengorbanan. Kami membawa jenazahnya kepada ibunya. Saat itu saya mulai bingung dengan diri saya sendiri. Pada waktu prosesi adat pemakaman, masyarakat semuanya pada antusias dalam keadaan berkabung untuk menyelenggarakan upacara adat tersebut. Hal ini terjadi selama 3 hari penuh. Mereka menyembelih kerbau sebagai bukti untuk penghormatan terhadap roh. Dan pada hari ketiga saya mulai berbicara kepada masyarakat, berorasi tentang perjuangan dan masa depan komunitas, dan saat itu pula saya diterima oleh mereka dengan sangat antusias dengan sorak-sorai yang meriah. Tidak hanya sampai di situ, saya bahkan memutuskan untuk menikahi gadis pujaan saya, dan masyarakat tetap antusias mendukung keputusan saya, sehingga pada akhirnya proses pernikahan tersebut berlangsung dengan sukacita dan kebahagiaan baik dalam diri saya maupun dalam kalangan masyarakat. Saya membawakan mereka kegembiraan lagu dan persekutuan meja bundar. 22 rumah panjang membentuk negara baru. Dan akhirnya saya menjadi raja, ya raja. Pada pagi hari berikutnya, Leroy bersama masyarakat adat membawa Kapten Fairburn dan Sersan Lionel ke atas puncak gunung tertinggi. Setelah sampai di atas puncak, Leroy sebagai pemimpin dalam masyarakat adat mulai memberikan petunjuk kepada Kapten Fairburn mengenai peta lokasi daerah di sekitarnya. Namun mereka berdua memiliki tujuan yang berbeda. Leroy sebagai pemimpin suku dalam masyarakat adat mengajak Kapten Fairburn untuk menuju ke arah laut untuk mengambil garam, karena suku mereka sangat membutuhkan pasokan garam. Akan tetapi, daerah tersebut dikuasai oleh Jepang, sedangkan Kapten Fairburn bertujuan ke sana untuk mengintai pergerakan orang-orang Jepang. Bahkan tetap mengajak Leroy untuk kembali berjuang bagi negara mereka. Akan tetapi, Leroy menolak ajakan Kapten Fairburn, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka.
Pada malam hari, Sersan Lionel mengaktifkan radionya untuk menghubungi pangkalannya, dan tanpa sengaja, hal tersebut dilihat oleh istri Leroy. Kemudian, Kapten Verber melaporkan kejadian yang dialaminya, serta menerima pesan telegram dari pangkalan. Namun, isi telegram tersebut langsung dibakar oleh Kapten Fairburn. You think she understood us, huh? Yes. Maybe not the words, but she understood. Pada pagi harinya, masyarakat menjadi heboh dengan kemunculan sebuah pesawat di atas langit karena keributan ini membangunkan Leroy dari tidurnya. Dan ternyata pesawat tersebut adalah milik Jepang, yang dengan kejam langsung menghajar masyarakat ke bawah dengan rentetan tembakan senapan mesin, mengakibatkan orang berhamburan, serta mengakibatkan kerusakan yang fatal di pemukiman tersebut. Penyerangan terjadi akibat semalam Kapten Fairburn mengaktifkan radionya, sehingga mengungkapkan lokasi mereka kepada Jepang. Namun beruntungnya pesawat tersebut menyadari bahwa lokasi yang mereka serang adalah pemukiman masyarakat lokal, sehingga menghentikan serangannya. Namun, apalah daya, korban sudah berjatuhan di kalangan masyarakat lokal. Kemudian, Leroy dengan marah menyalahkan Kapten Fairburn dengan kejadian tersebut. Namun, Kapten Fairburn tetap bersekukuh bahwa itu bukanlah kesalahan, karena setelah ini akan ada bala bantuan yang datang dari pihak mereka. Tidak lama kemudian, di atas langit muncullah satu pesawat lagi, dan ternyata pesawat tersebutlah yang ditunggu-tunggu Kapten Fairburn, yakni bala bantuan, serta perbekalan dan peralatan tempur. Dengan bersemangat, tentara sekutu mulai mengajarkan masyarakat lokal tentang cara menggunakan senjata modern. Selain mengajari mereka cara penggunaan senjata modern, tentara sekutu juga mengajari mereka taktik dalam berperang. Setelah masyarakat pribumi dianggap sudah bisa menguasai teknik menggunakan senjata modern, mereka mulai melakukan pengintaian ke area yang dikuasai Jepang. Setibanya di wilayah yang dikuasai Jepang, Kapten Fairburn mulai mengamati pergerakan Jepang menggunakan teleskop. Karena penasaran, Kapten Fairburn mendekati tentara Jepang bermaksud untuk mengambil potret. Namun keberadaan Kapten Fairburn dilihat oleh tentara Jepang, sehingga tentara di belakang Kapten langsung memberondong tentara Jepang tersebut dengan senjata. Setelah pengintaian mereka terungkap, mereka segera mundur untuk kembali berkumpul di tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi, Kapten Fairburn tidak kembali ke tempat pertemuan. Leroy menyuruh mereka tetap diam di tempat penyamaran, lalu dia sendiri yang pergi mencari Kapten Fairburn. Dari kejauhan, tampaklah Kapten Fairburn seperti sedang mabuk. Hal ini diakibatkan karena dia kelelahan dan kondisi fisiknya yang masih belum pulih dari penyakit malaria.
Beruntungnya dia ditemukan oleh Leroy tepat waktu. Melihat kondisi Kapten Verburn yang sudah tak berdaya, Leroy mempertaruhkan nyawanya untuk berlari menyelamatkan Kapten. Scene berpindah di mana Kapten Verburn sudah berada di pemukiman. Setelah dia sadar, dia terkejut mendapati kondisinya masih dalam keadaan selamat. How long have I... I can't remember a thing. 3 days, sir. Malaria. You haven't been taking your quinine, sir. Very bad. Setelah pulih dari penyakit malaria, Kapten Verburn memutuskan untuk kembali ke pangkalan pasukan Inggris. Akan tetapi, Sersan Lionel bersama para tentara yang lainnya tetap tinggal bersama masyarakat di hutan Borneo. Don't start a war without me. Setelah sampai di pangkalan militer Inggris, dia langsung menemui atasannya, menceritakan kondisi yang ada di hutan Borneo, serta membawa surat perjanjian dari raja dari masyarakat lokal di sana, dan memberitahukan pimpinannya bahwa raja mereka ternyata adalah orang berkulit putih bernama Leroy. Dari semua informasi yang disampaikan Kapten Verburn, atasannya memutuskan membawa Kapten menghadap langsung kepada jenderal untuk menyampaikan peristiwa yang ada di lapangan. Setelah berada di ruangan, jenderal mulai bertanya kepada Kapten, apa yang masyarakat inginkan di sana. Kemudian Kapten mengatakan bahwa mereka menginginkan kebebasan. Dengan santainya jenderal mengatakan, kebebasan adalah dambaan kita semua. Siapa yang tidak menginginkan kebebasan? Kemudian, Kapten Verburn memberitahukan jenderal bahwa mereka juga menginginkan jaminan dari sekutu akan hak dan kebebasan rakyat pribumi di Borneo. Lalu jenderal meminta mana salinan permintaan dari raja mereka, kemudian Kapten Verburn mengeluarkan kertas yang berisi permintaan dari Raja Leroy untuk ditandatangani oleh jenderal sebagai bukti persetujuan. Lalu jenderal mulai menandatangani surat permintaan tersebut. Karena jenderal sangat paham jika dia mengulur waktu untuk menandatangani surat tersebut, maka akan menunda misi Kapten Verburn untuk kembali ke hutan Borneo, melaksanakan misi yang diberikan kepadanya. Said you wouldn't leave until I signed, would you? Captain, you remind me of myself. Thank you very much, sir. And let me know how things go in the kingdom. Good day. Setelah surat tersebut ditandatangani jenderal, Kapten Verburn langsung terbang kembali ke hutan Borneo untuk melanjutkan misinya. Setibanya di sana, dia dijemput oleh Sersan Lionel bersama rombongan pejuang masyarakat lokal. Welcome back, sir. Thank you. You've landed in an uproar, sir. You'll see. How's Miss Vivian and the old man, sir? She's fine, Tinker. She's just fine. A present from Moritine. Ah, thank you, sir. Did you miss me? Of course, sir. Things weren't the same. Sergeant Conklin got in a ton of a row with his wife, sir.
wives. Pada malam hari, Leroy menemui Kapten Fairburn untuk mengambil surat perjanjian yang sudah ditandatangani Jenderal Sekutu di wilayah Asia Pasifik. Penderitaan akibat kematian tentara Jepang di Kalimantan sama menyedihkannya dengan tenggelamnya kapal besar yang membawa peluru peledak. Pria-pria dengan panah beracun tersandung sepanjang malam, bergumam tidak jelas. Orang-orang kelaparan, makan lintah, gulma, serangga, dan bahkan satu sama lain dalam keputusasaan dan kegilaan. Bagi saya, bagi kita, periode itu sama mendebarkannya dengan serangan kavaleri. Semoga Tuhan memaafkan kita. Men stumbling through the night, mumbling incoherently. Hunger. Men eating weeds, leeches, insects, and each other. Scene berpindah di mana Kapten Fairburn bersama masyarakat Borneo tampak melancarkan serangannya pada pasukan Jepang. Pada misi penyerangan kali ini dilakukan dengan sangat terstruktur. Tujuan serangan ini adalah untuk memutus akses pergerakan tentara Jepang, serta mendesak mereka untuk mundur ke arah selatan. Dengan semangat yang membara, didukung personil, serta persiapan yang memadai, Kapten Fairburn berhasil memukul mundur pasukan Jepang dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat setempat sebagai pejuang, dengan dalil serta doktrin untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pada keesokan harinya, masyarakat jadi gempar mendengar kabar bahwa pemukiman masyarakat kampung seberang diserbu oleh Jepang dengan keji. Leroy, sebagai raja dalam komunitas masyarakat setempat tentu tidak tinggal diam. Dia langsung berangkat bersama rombongan para pejuangnya untuk memeriksa kondisi kebenaran. Setelah mereka tiba di tempat kejadian perkara, berita itu memang benar. Adanya kampung tersebut sudah rata dengan tanah. Dan yang lebih mengerikannya lagi, semua masyarakat dibantai habis tak tersisa. Sungguh kejam. Kapten menemui sersan yang bertugas di wilayah tersebut dan menanyakan kejadian yang sebenarnya, kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian, Leroy membenarkan perkataan sersan bahwa itulah yang dia katakan, begitulah cara mereka hidup, itulah yang mereka incar. Dengan amarah yang membara, Kapten Fairburn menegaskan bahwa kita harus menghancurkan mereka. Jangan biarkan hal ini terulang lagi. Tidak akan ada lagi tanah sejengkal pun untuk berpijak bagi manusia seperti itu. Setelah pengintaian dilakukan dengan sabar, akhirnya tibalah saatnya. Pertempuran terbuka, tidak dapat dielakkan lagi. Pasukan Jepang berhasil dilumpuhkan oleh Kapten Fairburn bersama para pejuang lokal. Fajar pun tiba. Setelah mengamati kondisi, Leroy menyadari bahwa pasukan Jepang sudah mundur. Namun, firasatnya berkata lain.
kemudian teringat akan permukiman mereka. Berarti pasukan Jepang bukan mundur, tapi besar kemungkinan menuju ke pemukiman. Maka mereka segera berlari menuju pemukiman sebelum mereka terlambat. Karena para pejuang semuanya telah ikut bertempur. Jadi di desa hanya ada wanita, anak-anak, dan orang tua. Dan benar saja, Jepang sudah menuju pemukiman masyarakat. Beruntungnya para pejuang sudah sampai sebelum Jepang melancarkan aksinya bejatnya, menghabisi para penduduk. Akan tetapi, apalah daya sebagian dari masyarakat yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang tua sudah ada yang dibantai tentara Jepang. Namun dengan serangan penuh dari pejuang lokal bersama tentara Inggris, Jepang kocar-kacir, serta banyak yang gugur atas serangan tersebut. Namun sebagian yang selamat melarikan diri ke dalam lebatnya hutan Borneo. Scene berpindah, di mana para pejuang lokal, tentara Inggris dan penduduk yang masih selamat, tampak sedang duduk di luar menunggu Leroy sebagai raja dalam komunitas mereka. Setelah Leroy keluar, dia membakar pemukiman tersebut, agar tidak meninggalkan histori pahit bagi mereka yang masih hidup. Kemudian tanpa berbicara apapun lagi, dia mengambil senapannya, kemudian berjalan keluar pemukiman yang diikuti oleh para pejuangnya. Tampak di raut muka Leroy akan amarah dan kebencian terhadap tentara Jepang, akan perilaku biadabnya terhadap masyarakat lokal. Mereka berjalan dengan penuh tekad dan semangat untuk mengejar sisa-sisa prajurit Jepang yang melarikan diri. Leroy bersama para pejuangnya memiliki keunggulan dalam mengenali lokasi hutan tersebut, sehingga tidak akan menyulitkan mereka dalam mengejar dan menemukan keberadaan tentara Jepang.
Mereka berjalan dengan penuh semangat menyusuri lebatnya hutan Borneo. Setelah menemukan keberadaan tentara Jepang, maka tanpa basa-basi lagi, Leroy langsung memerintahkan para pejuang untuk melancarkan serangan, demi membalaskan dendam suku mereka yang telah dibantai dengan kejam. Pertarungan tersebut tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi tentara Jepang untuk melawan, sampai mereka dihabis dengan rentetan senjata. Video ini mendorong pemirsa untuk merenungkan sifat siklus sejarah, terutama dalam konteks kolonialisme dan peperangan. Narasi Fairbairn menimbulkan pertanyaan tentang warisan imperialisme dan perjuangan berkelanjutan untuk identitas dan otonomi yang dihadapi oleh orang-orang yang dijajah. Gagasan bahwa sejarah dibentuk oleh individu yang menegaskan agensi mereka, bahkan dalam menghadapi peluang yang luar biasa, adalah takeaway yang kuat dari narasi. Dan selesai. Semoga kalian menikmati alur cerita film ini. Mimin minta tolong follow akun saya ini, agar aku lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita berikutnya. Terima kasih, dan salam waras.